Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau dalam ukuran negara yang namanya merdeka, ya berarti terbebas dari penjajahan. Dikuasai oleh pihak asing, di mana dia tidak bisa berdiri dengan kakinya sendiri. Nah, apakah bangsa kita ini benar-benar sudah merdeka? Ada Taufik Ismail, seorang penyair, yang dia membacakan sebuah syair-syair yang luar biasa tentang kemerdekaan bangsa kita, yang sesungguhnya menyindir bahwa kita ini belum merdeka. Kenapa? Karena bangsa kita ini masih bergantung kepada pihak asing. Nah, ini contohnya. Belum berdiri di kaki sendiri, belum bisa menentukan nasibnya sendiri, karena bangsa kita ini masih terjajah secara ekonomi. Berarti bangsa kita sebetulnya belum merdeka secara penuh 100%. Bayangkan, ekonomi di Indonesia ini dikuasai oleh 9 naga. Konon julukannya 9 naga, karena yang memiliki ya Taipan, orang-orang yang nyuwun sewu ya, matanya sipit. Dan mereka memang orang-orang yang bukan pribumi. Dan 9 orang ini dikenal dengan ya 9 naga yang menguasai di belakang layar. Mereka punya uang yang banyak, luar biasa. Bahkan baru saja viral di media sosial mega korupsi yang luar biasa besarnya, tapi tidak banyak yang tahu. Kemarin baru saja ada mega korupsi Asabri, sampai berapa miliar itu. Belum lagi Jiwasraya, bukan miliar ya, maaf, triliun. Ya, 26 triliun atau berapa. Jiwasraya 16 triliun. Nah, ini satu orang korupsi luar biasa, dan ini dikenal dengan mega korupsi. Dan banyak yang tidak tahu karena tidak diviralkan, karena tenggelam dengan kasusnya ya Ferdy Sambo dengan Brigadir Joshua, dan tidak selesai-selesai sampai sekarang, merembet kemana-mana. Akhirnya mega korupsi ini tertutupi, dan dia telah melakukan korupsi sebesar 76 triliun. Wah, luar biasa. Duitnya piro iki, nggo tuku kerupuk. Wah, entek ya. 76 triliun, dan ini bukan lembaga kayak Asabri, bukan lembaga kayak Jiwasraya, tapi orang, Pak, mengambil duit dari bangsa kita 76 triliun. Dan baru saja ditangkap di Singapura, sekarang dibawa ke Indonesia, dan lagi-lagi mata sipit. Gampangnya begitu, bukan orang pribumi. Ini orang-orang yang memang dikenal dengan 9 naga, yang di belakangnya jelas. Nah, pada intinya bahwa ekonomi kita masih dikuasai oleh pihak asing, sehingga kita tidak berdaya. Bapak Ibu, kebetulan saya punya kantor cabang biro umroh. Pada saat saya di Jakarta bertemu dengan ownernya, salah satu pertanyaan dari kita adalah kenapa perusahaan kita tidak bikin koper sendiri. Karena umroh itu pasti butuh koper. Hampir semua jamaah di Indonesia kalau berangkat umroh atau haji pasti butuh koper, betul ya? Artinya kalau kita bisa menyediakan koper seluruh Indonesia, wah, cuannya banyak, duitnya banyak. Betul tidak? Apa jawaban owner? Ternyata dia sudah melakukannya. Dia pernah beli mesinnya dan sudah mau berjalan, ternyata tidak mampu bersaing dengan China. Kenapa? Karena China ini tidak menginginkan dikuasai oleh selain mereka. Nah, pada saat owner kami ini punya mesin untuk nyetak koper itu dicetak, bahan bakunya dari India, nggak ngambil dari Cina, Pak. Ternyata Cina tahu ada pesaing, langsung harganya dijatuhkan. Gampangnya apa? Cina bisa lebih murah. Akhirnya jelas konsumen larinya ke tempat yang mana? Yang mahal atau yang murah?
yang murah, nggak usah jauh-jauh lah ibu-ibu itu loh. Kalau belanja mesti nyari yang murah. Seko Cina bu sekon disra masalah, sing penting murah. Bahkan tuh ndok kowe nek ana ndok sing murah. Lah saiki ndok larang langka sisan. Minyak larang langka sisan. Wis ra apa-apa lah, sing penting murah. Itu ibu-ibu. Makanya Cina ini luar biasa dalam menguasai ekonomi, bahkan di seluruh dunia dia ekspansinya luar biasa. Nah ini cerita dari owner kami sendiri, tidak bisa bersaing. Kenapa? Karena mereka mampu menurunkan harga lebih murah. Akhirnya apa? Tutup dengan sendirinya, nggak bisa bersaing. Akhirnya punya mesin nggak bisa dipakai. Kenapa? Ya bikin tapi nggak laku, buat apa? Nah ini contoh saja bagaimana mereka ini menguasai ekonomi dunia. Dan Indonesia jelas mayoritas sumber daya alam kita siapa yang menguasai? Mereka. Kelapa sawit itu berapa juta hektar coba. Saya itu pernah ke Lampung, ke Kota Bumi. Waktu itu ada bisnis tebu. Ini belum sawit ya, baru tebu saja. Saya pernah masuk ke Indogula, itu punya kebun tebu, yang kebun tebunya itu luasnya dari ujung Semarang sampai ujung Yogyakarta. Bisa dibayangkan? Jadi kami itu masuk ke perkebunannya dari pintu gerbang masuk sampai pintu gerbang keluar itu jarak dari Semarang ke Jogja. Dan kanan kirinya hanya semua. Coba bayangkan berangkat dari Semarang sampai ke Jogja, kanan kiri yang dilihat cuman tebu, nggak ada yang lain kecuali tebu. Ini sepanjang jalan ya tebu dong. Kanan kiri tebu sampai ujung. Semarang Jogja itu berapa jam? Ya 3-4 jam ya. Itulah perjalanan kami. Padahal perjalanan kami itu kecepatannya 100 km. Kecepatan dari ujung ke ujung itu 100 kilo. Itu baru nyampe ke sana tuh 3 jam lebih. Itu menunjukkan lebih panjang daripada Semarang Jogja. Itu baru satu perusahaan Indogula. Konon punyanya grupnya yang ono Indone lah. Yo Indofood itu kayak lah. Ngeri. Itu satu perusahaan saja punya kebun gula, kebun tebu seluas itu sejauh mata memandang. Dan saat kami naik di atas mobil untuk melihat di atas truk itu, untuk melihat kebun tebunya nggak ada batas. Ke sana, oh iya Allah. Indonesia luas nggak? Luas banget, kaya nggak? Itu baru di Kota Bumi baru satu yang namanya tebu, itu baru satu perusahaan, padahal perusahaan banyak. Belum lagi kebun nanas di sana juga, ngeri. Sepanjang jauh mata memandang, dan lagi-lagi yang punya bukan orang Indonesia. Artinya bahwa Indonesia ini sesungguhnya belum merdeka yang sesungguhnya, karena yang menguasai ekonomi bukan kita. Ya diakui saja. Kebetulan saya punya bisnis juga penebangan kayu di Kalimantan bersama teman saya. Dan kami ini membawa kayu-kayu dari Kalimantan ke Jawa. Resmi ya, tidak ilegal. Dan ternyata untuk kita mendapatkan kayu yang legal saja itu dijegal sama mereka. Gampangnya jangan sampai kita punya akses untuk memiliki penebangan kayu, apalagi sampai datangkan ke Jawa. Dan lagi-lagi ya mereka lah. Makanya kalau kita berbisnis di luar Jawa ini kudu kuat backingannya. Makanya kalau backingnya Verdi Sambo ya kuat lah, ya kuat. Tapi saiki wis babak blur, moga-moga yang terang ya Indonesia biar tambah lebih baik lah. Nah, bayangkan kita nggak nyangka kalau punya narkoba sekian ton, uangnya 900 miliar ditemukan di bunker, kan ngeri tuh. Polisi duitnya wakeh, padahal gajinya jane ora akeh. Tapi sabetannya sing akeh. Apalagi membackingi perjudian, pelacuran, narkoba, ini kan ngeri. Kudune polisi ki mengayomi malah bikin masalah. Ya semoga-moga Indonesia dibersihkan ya dari hal-hal yang sedemikian. Berarti insya Allah kita masih berjuang untuk meraih kemerdekaan yang sejati untuk bangsa kita Indonesia. Nah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala,
Bagaimana kemerdekaan terhadap diri kita sendiri? Memang untuk bangsa kita belum merdeka yang sesungguhnya, karena masih dikuasai oleh penjajah. Pendidikan pun juga kita tidak bisa berdiri dengan kaki sendiri. Dari sisi budaya juga demikian. Bagaimana budaya ini diracuni dari barat, diracuni dari Korea dan lain sebagainya, sehingga bangsa kita ini jauh dari syariat yang seharusnya. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana dengan diri kita? Sudahkah kita merdeka diri kita sendiri? Sesungguhnya kemerdekaan bagi seorang hamba adalah dia hanya mengimani, menundukkan hati dan dirinya semata-mata kepada Allah Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Artinya Allah ini menjadikan manusia sebagai ciptaannya hanya untuk menjalankan satu misi di dunia, yaitu menghamba. Menghamba ini berarti sesungguhnya memiliki arti dia tidak bisa bebas. Ada seorang hamba, pasti dia punya tuan, betul tidak? Kalau ada seorang hamba itu nama lain dari ya apalah ya. Kalau ada seorang hamba pasti ada majikan. Ada seorang hamba berarti ada tuannya. Nah, kita diminta oleh Allah menjadi hambanya. Arti yang sesungguhnya bahwa manusia itu tidak bisa bebas sedemikian rupa. Bebas dalam arti dia tidak memiliki siapa-siapa, tetapi Allah jadikan dia hanya khusus menghamba kepada Allah Ta'ala. Allah ciptakan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah. Artinya beribadah itu apa? Tunduk kepada Allah, sujud kepada Allah, beriman kepada Allah. Dia berdoa ya kepada Allah, meminta kepada Allah. Dia memohon hanya kepada Allah, takut sama Allah, cinta sama Allah. Itu yang diinginkan Allah. Maka barang siapa yang dia mengimani selain Allah, berarti dia telah menghamba kepada selain Allah. Kalau dia sujud kepada selain Allah, dia beribadah kepada selain Allah, sesungguhnya dia telah lepas dari ikatan dengan Allah Ta'ala. Dan Allah berikan kebebasan itu, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Falhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada setiap diri manusia sifat fujur dan takwa. Artinya apa? Dia punya kebebasan. Mau beriman silahkan, mau kafir silahkan. Sehingga di dalam Islam ada firman Allah yang selalu kita dengar, la ikraha fidin. Tidak ada paksaan dalam agama. Mau masuk Islam, monggo. Nggak mau masuk Islam, ya silahkan. Resiko ditanggung sendiri. Dan tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya berdakwah, tugas kita hanya menyampaikan hidayah mutlak milik Allah Ta'ala. Kok kemudian mereka itu mau bersyahadat, mau masuk Islam, dan kemudian mereka ibadah kepada Allah Ta'ala, sesungguhnya itu semua karunia Allah, itu semua nikmat dari Allah, itu semua hidayah dari Allah. Dan kita diberi oleh Allah Ta'ala sebuah kesempatan untuk mengajak orang kepada kebaikan. Dan Alhamdulillah, insya Allah kita mendapatkan pahala daripadanya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya orang yang merdeka di dalam Islam adalah orang yang dia tidak pernah dijajah oleh selain Allah Ta'ala. Artinya tidak ada yang bisa mengatur hidupnya kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada yang boleh nyetir dirinya kecuali Allah Ta'ala. Sehingga seorang mukmin 24 jam seharusnya hanya menghamba kepada Allah Ta'ala, bukan kepada selain Allah. Karena hari ini ada yang mencampur adukan, di mana dia beriman kepada Allah, dia juga beriman kepada selain Allah. Ada yang mensejajarkan Tuhan selain Allah. Ada lagi yang parah, dia meninggalkan Allah dan mencari selain Allah. Mau kaya,
cari pesugihan, pergi ke dukun. Bagaimana supaya panennya berhasil dengan hasil yang memuaskan? Ya sudah, lakukanlah sajen ritual di tengah sawah. Supaya tangkapan ikannya banyak, ya sudahlah, kita harus ngasih makan Nyi Roro Kidul dan pasukannya supaya tangkapan ikannya banyak. Nah, supaya hasil bumi kita di gunung berlimpah, ya kita sedekah gunung lah, kasih makan untuk para penunggu gunung. Nauzubillah. Padahal yang memberikan ikan, hasil bumi, hasil panen, dan apa saja yang diturunkan dari langit, yang dikeluarkan dari bumi, mutlak itu semua dari Allah Ta'ala. Dan bagaimana cara kita berterima kasih kepada Allah? Orang Islam ini diajari oleh Allah dan Rasulnya sangat mudah untuk berterima kasih. Saat hasil buminya banyak berlimpah, saat hasil tangkapan nelayannya buahnya berlimpah, maka tanda cara kita bersyukur hanya gampang. Ucapkanlah alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Engkau ya Allah. Semua ini karena Engkau ya Allah, bukan karena kemampuan kami, bukan karena kecerdasan kami, bukan karena kehebatan kami. Ada kisah nyata Bapak Ibu di Demak. Ada seorang yang punya sawah luas, dan di antara sawah-sawah tetangganya, sawah dia yang sebentar lagi panen dan sudah dipastikan besok panen raya. Nah, waktu itu dia memiliki kesombongan yang sudah diingatkan oleh tetangganya, karena dia mengatakan bahwa besok akan panen raya. Kenapa? Karena saya pakai pupuk yang terbaik, pakai pestisida yang terbaik, dengan cara-cara yang sudah terbaik semuanya. Diingetin sama temennya, tetangga sawahnya, sesungguhnya semua itu dari Allah. Mau besok bisa panen juga dari Allah. Enggak. Karena aku sudah menjalankan apa yang dianjurkan oleh pemerintah dan sebagainya. Pokoknya besok pasti panen raya. Dan ternyata Bapak Ibu, keesokan paginya semua padinya habis. Hanya dalam waktu 1 malam semua padinya habis. Dan hanya sawah milik dia, sawah tetangganya kanan kiri aman sentausa. Apa yang terjadi? Malam itu Allah datangkan tikus yang banyak sekali, ribuan tikus, makan itu semua padi habis dalam waktu 1 malam. Dan anehnya paginya tikus itu tidak ada. Dicari gak ada lubangnya, dicari mana sarangnya, tidak ketemu, habis. Tapi mereka tahu persis ini pekerjaan tikus, habis. Maka Allah bisa hilangkan kesombongan dengan sangat mudah. Ini menunjukkan bahwa barang siapa yang dia bersyukur kepada Allah, Allah tambah dengan nikmat yang lebih banyak lagi. Maka ciri orang yang merdeka, dia tunduk patuh kepada Allah Ta'ala, beriman hanya kepada Allah Ta'ala, tidak kepada yang lain. Maka dia menghamba ya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Dia meminta ya kepada Allah, bukan meminta kepada makhluk. Dia berdoa ya kepada Allah, bukan berdoa kepada makhluk. Inilah orang yang merdeka, yang mengikatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan Allah tidak perintahkan kita kecuali untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas lillahi ta'ala. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemerdekaan manusia di muka bumi hari ini adalah mereka-mereka yang menghambakan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itu baru namanya merdeka. Tapi kalau dia belum bisa mengabdi kepada Allah, kok masih mengabdi kepada makhluk, masih takut kepada atasan, masih takut kepada istri, nyuwun sewu, istrine galak wedi karo bojone. Napa to Mas datang pengajian bareng rasa mangkat, malah ra mangkat, wedi karo bojone gawat. Arep ning ndi Mas? Masjid to ya salat dalih dadak salat bareng, masa salat manut bojone ora salat, seneng malah ora salat. Wah, parah. Atau sama atasannya. Pada saat kita mau salat tidak boleh.
Pokoknya karyawan saya tidak boleh ada yang sholat. Ketahuan ada yang sholat, saya potong gajinya 1 juta. Kalau ketahuan sholat duhur 1 juta, ketahuan sholat asar 2 juta, ketahuan sholat maghrib 3 juta, padahal gajinya 2 juta toh, minus langsung. Nah, orang yang takut sama pimpinan seperti ini mengalahkan ibadahnya kepada Allah. Nah, ini orang yang belum merdeka. Berarti dia tunduk, takut kepada makhluknya Allah Ta'ala. Banyak nggak yang kayak gini? Halo? Banyak. Mereka takut kepada makhluk dan sangat takut apabila dia mengerjakan, dia khawatir rezekinya hilang. Ada orang yang minta ru'yah ke saya, yang kebetulan saya kasih tugas setelah itu untuk sholat 5 waktu di masjid. Untuk sholat 5 waktu di masjid. Untuk apa? Untuk mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Tapi ternyata tidak sanggup. Saya tidak sanggup, Ustaz. Bukan nggak sanggup sholat 5 waktunya, nggak sanggup sholat di masjidnya, itu masalahnya. Nggak sanggup sholat di masjid. Kenapa? Karena pekerjaan saya tidak memungkinkan untuk bisa sholat di masjid. Ya sudah, kalau memang nggak bisa mengerjakan begitu, ya nyuwun sewu, perubahan hidupnya juga tidak akan signifikan. Ya pasti masih gitu-gitu saja. Maka kalau antum berani, ya udah nggak usah kerja di tempat itu yang tidak memungkinkan kita bisa sholat tepat waktu, yang tidak bisa memungkinkan kita sholat berjamaah. Lah nanti gimana? Saya tidak kerja, bagaimana saya dapat uang, dapat rizki? Nauzubillah. Maka orang ini sedang bingung dan galau, tidak tahu bahwa yang memiliki segalanya adalah Allah Ta'ala. Ada seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Saya pernah cerita di sini. Seorang istri ditinggal mati suaminya dan anaknya masih kecil-kecil. Berarti dia menjadi janda. Nah, ada tetangganya pada takziah. Nah, ada seorang laki-laki yang ngomong sama janda muda ini. Udah mbak, nggak usah sedih. Menghibur kan? Tapi embel-embelnya. Udah mbak, nggak usah sedih. Kalau butuh apa-apa, insya Allah saya bisa memberikan rizki kepada mbak. Kenapa? Karena suami mbak yang selama ini memberikan rizki sudah diambil oleh Allah. Insya Allah saya siap menggantikannya. Modusnya enak ya. Udah gak usah sedih. Tapi endingnya ya begitulah. Apa kata istri ini? Dan dia istri yang sangat paham dengan ilmu dan ngerti ternyata. Ya dia nyomong aja, Mas, sesungguhnya selama ini yang memberikan rizki kepada saya itu bukan suami saya. Yang memberikan rizki saya selama ini Allah Ta'ala. Dulu saya belum nikah, saya punya rizki dititipkan kepada bapak saya. Setelah saya menikah, Allah berikan rizki dititipkan kepada suami saya. Dan jika akhirnya sekarang suami saya diambil oleh Allah, saya masih yakin bahwa Allah masih jamin rizki saya, entah dari mana caranya. Karena kalau begitu dia tenang-tenang saja. Kenapa? Selama ini yang memberikan rizki bukan suami. Ini contoh bagaimana kita harus mendahulukan Allah Ta'ala dibanding yang lain. Sehingga kalau kita membandingkan Allah dengan makhluknya, Allah murka. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus merdeka dari penghambaan selain Allah. Artinya apa? Merdeka menentukan pilihan hanya kepada Allah. Sebagaimana kita merdeka menentukan untuk berdiri dari kaki sendiri, tidak menghamba kepada bangsa lain, tidak mengekor kepada bangsa lain, tidak mau ditindas oleh bangsa lain. Kita hanya mau berdiri sendiri dengan kemauan kita sendiri. Dan Allah berikan pilihan. Dan pilihan kita insya Allah tetap beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah. Yang kedua dan yang terakhir Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kemerdekaan yang sesungguhnya bagi manusia adalah pada saat mereka menghadapi sakaratul maut dan mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah,
Dia telah terbebas dari dunia yang penuh dengan tipu daya. Dia telah terbebas dari ujian yang berat di dunia, ujian keimanan setiap harinya. Dan dia telah diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Dia telah bebas dari dunia menuju ke alam yang baru, alam kubur, alam barzah. Dan dia telah merdeka yang sesungguhnya. Merdeka menghadapi alam yang baru yang penuh dengan kenikmatan di dalamnya. Ini baru merdeka yang sejati. Merdeka yang mendapatkan kesenangan, merdeka yang mendapatkan ketenangan, merdeka yang mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan. Karena yang kita inginkan dari bangsa kita ini adalah merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Apa? Merdeka di mana kita bisa bebas dari penjajah, bebas dari kuasa orang-orang asing, dan kita bisa sejahtera, kita bisa bahagia, kita bisa senang. Ini baru. Nah, bagi seorang mukmin, selama kita masih di dunia, ya masih menghadapi ujian demi ujian. Dan nanti kalau sudah meninggal dan meninggalnya husnul khatimah, baru itu mendapatkan kemerdekaan yang luar biasa. Terbebas dari tipu daya dunia, terbebas dari bujuk rayu syaitan, terbebas dari hawa nafsunya. Dan alhamdulillah Allah memberikan kematian yang indah, husnul khatimah. Dan insya Allah di alam barzah kita mendapatkan nikmat kubur. Apalagi nanti di hari berbangkit dan kemudian dihisab oleh Allah Ta'ala, dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Inilah kemerdekaan yang sesungguhnya. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, untuk kita bisa mendapatkan kemerdekaan sejati di negeri akhirat yang penuh dengan kenikmatan, penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kesenangan, penuh dengan ketenangan, maka perjuangannya ada di dunia. Karena untuk meraih kemerdekaan bangsa kita butuh yang namanya perjuangan, butuh yang namanya pengorbanan. Bagaimana buruh bapak moyang kita, nenek moyang kita, para pahlawan kita rela mengorbankan harta bendanya, rela mengorbankan nyawanya, jiwa raganya, rela mengorbankan tenaganya dan semua demi kemerdekaan bangsa kita. Artinya apa? Untuk meraih kemerdekaan butuh perjuangan. Untuk kita bisa meraih surganya Allah, merdeka yang sesungguhnya, butuh perjuangan dan pengorbanan. Apa yang harus kita perjuangkan? Apa yang harus kita korbankan? Tu'minuna billah wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Berimanlah kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan berjuang di jalannya bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta kamu sekalian dan nyawa kamu sekalian. Maka Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Ta'ala, berjuanglah di dunia untuk meraih surganya Allah Ta'ala. Selama kita belum mati husnul khatimah, berarti kita belum merdeka yang sesungguhnya. Bisa dipahami ya? Kita hari ini masih berjuang dan akan terus berjuang. Saya ulangi, selama kita masih hidup, berarti selama itu pula kita masih berjuang. Berarti selama hidup, berarti kita masih selama ini masih berjuang. Masih berjuang. Kenapa? Karena musuh tidak pernah tinggal diam. Dulu bangsa Indonesia merdeka dari penjajahan. Ada bangsa Portugis, ada bangsa Inggris, ada bangsa Belanda, ada bangsa Jepang. Jelas musuhnya di depan mata. Jelas musuhnya, sosoknya kelihatan. Tapi di dunia ini kita punya musuh yang tidak kelihatan. Siapa? Setan. Dan dia lebih ngeri daripada Portugis, lebih ngeri daripada Belanda dan sebagainya. Kenapa? Karena dia mengintai setiap saat, masuk ke rumah kita dengan mudahnya, masuk ke dalam dada kita dengan gampangnya. Bahkan mereka nggak usah datang, kita yang undang. Nauzubillah. Kemarin 17 Agustus ada malam tirakatan dan banyak yang mengadakan pentas, betul? Habis itu wes bubar pentas dangdutan. Ada ndak? Lagi ngundang setan. Lah setan lo diundang, wong jelas musuh kita. Sama aja kita ngundangi Belanda, Borneo, mbak aku dijajah, ngeri toh. Lah ini setan, musuh kita yang nyata.
akum adu mubin, musuh yang nyata. Dan dia akan selalu memusuhi kita sampai kita mati. Jelas-jelas itu musuh kita. Harus kita lawan. Harus kita berjuang. Harus kita bersemangat untuk mengalahkannya. Maka selama kita masih hidup pasti kita akan selalu berperang dengannya. Masalahnya musuh kita ini tidak kelihatan gitu loh. Nek kelihatan karuan. Lah rakyat karena tidak kelihatan menganggap nggak ada musuh. Maka ada kitab Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu, Talbis Iblis, besar itu kitabnya. Itu berbicara tentang tipu daya setan. Wah, ngeri itu. Bener-bener setan itu 24 jam gangguin kita. Kita tidur aja diganggu, kurang ajar tenan. Kita sedang istirahat aja diganggu. Apalagi sedang melek, ini diganggu lagi. Kira-kira kita ngaji gini diganggu enggak toh? Hah? Kurang ajar toh. Mbok engko aku tak ngaji setan, ojo ganggu aku. Aku cek ngaji. Ora. Kita lagi sholat ki lho diganggu, bener enggak? Malah ganggune luwih ngeri ya. Lagi maksiat diganggu enggak? Ya diganggu. Mau kita berbuat baik kah, berbuat buruk kah, tetap diganggu. Kalau berbuat buruk ya dibuat supaya semakin buruk, semakin lama. Kalau melakukan maksiat terus, misalkan judi ya, elah cek 1000 wae sing ilang, nombok nek 2000. Elah cek 2000 wae 100.000, elah cek 100.000. Wah, judi masang togel, ndas ora ono sing nembus. Sekali nembus seneng bar ki buar tomboke. Setan akan membuat semua jadi indah untuk maksiat. Yang berzina pun begitu. Wah, rasanya enak bar kuwi kecanduan, enak terus. Ada orang yang hidupnya mabuk terus, Pak. Kemarin datang ke rumah saya, minta diruqyah. Kenapa? Orangnya ini tiap hari kerjaannya mabuk, tiap hari, bukan seminggu sekali, tiap hari mabuk, nera mabuk, ra mantep gitu. Kira-kira sholat ra? Yang mau mabuk ki sholat ra? Ora sholat, Pak. Ada orang yang kecanduan minuman keras, gak bisa berhenti. Ada orang yang kecanduan narkoba, nggak bisa berhenti. Saya ngeruqyah kemarin di Genuk Banjardowo, Karangroto ya, sing di omahe cedhak Karangroto itu. Wah, itu ngeri itu. Ada juga di daerah Citarum itu, kecanduan ngeri nah iki. Kecanduan narkoba ada, kecanduan minuman keras ada, kecanduan judi online ada. Saya pernah ngeruqyah orang Magelang itu, kecanduan judi bola sampai 2,5 miliar habis tuh. Yang paling aneh bagi saya, ini baru saya menemukan satu kasus kecanduan kok aneh. Apa aja? Kecanduan zina. Nera zina rak puas, rak zina rak enak, rak zina ini kita rak mantep, aneh banget nih. Koyong ramangan gitu loh. Nera mangan apa Pak? Ngeleh, nera zina. Wah ngeri. Nauzubillahi min dzalik. Moga-moga kita dan keluarga keturunan kita selamat ya Allah dari semua dosa-dosa. Amin. Allahumma amin. Maka Bapak Ibu, kita punya musuh yang harus kita lawan seterusnya sampai kita mati, yaitu setan. Karena dia selalu mengajak kita kepada maksiat, selalu menghalangi kita untuk berbuat kebaikan. Lah wong salat we diganggu kok. Iki takbiratul ihram ki lho, Allahu Akbar, wis langsung kelingan macem-macem. Padahal mau ra kelingan, saiki kelingan. Blas sampai salam lali mau rakaate wis pira yo? Waduh, lali. Oh, ding kurang siji kita langsung rasa wis. Balik bablas. Ya Allah Gusti. Setan tuh ngeri. Baca Quran itu loh baru buka selembar. Ngantuk wis rasa wis ngantuk tutup. Maca Al-Kahfi iki lho sampai disambung-sambung wis entuk salembar engko meneh salembar. Ra iso rampung. Buat apa meneh Al-Baqarah 286 ayat tak buat meneh. Itu setan. Kita mau sedekah iki lho. Wis diojo-ojo ya setan. Lah rasa nglebokke ra wis. Wingi wis kok. Bareng nglebokke iki lho dadak mikir. Lah aja sing abang, ya sing biru. Lah biru meneh ora sah. Akhire ora sido sisan. Itu setan. Ya Allah Gusti, ngeri tenan. Ngeri tenan wis to. Makanya perjuangan kita tidak akan pernah usai sampai kita mati. Bahkan Bapak Ibu, saat manusia menghadapi sakaratul maut, setan pun datang.
Dia membawa minuman yang ditawarkan kepada mereka yang sedang sakarat, karena orang sakarat itu merasa haus, kering tenggorokan, sehingga ditawari oleh setan. Kalau diambil minuman, dia disuruh untuk sujud kepada setan. Bablas sudah. Maka nggak ada yang tahu kematian seseorang, karena memang alam kita berbeda. Kita hanya bisa mengenal dari tanda-tandanya orang itu husnul khatimah. Bisa jadi ucapan yang terakhir kalimat la ilaha illallah, atau keringat yang keluar itu menandakan husnul khatimah, atau bau yang harum yang memang Allah jadikan dia tanda itu husnul khatimah, atau meninggal di waktu tertentu, hari Jumat misalkan, ya husnul khatimah karena memang ada hadis-hadisnya. Meninggal di bulan Ramadan, meninggal di kota suci Mekah Madinah, insya Allah itu meninggal yang husnul khatimah. Apalagi meninggal dalam kondisi sedang berjuang. Seorang ibu yang melahirkan meninggal, mati syahid. Orang yang tenggelam mati syahid. Orang yang keblekan tembok mati syahid, Pak. Orang sakit perut meninggal, mati syahid. Apalagi meninggal dalam perang, syahid dalam peperangan, luar biasa. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka berjuanglah terus. Tidak ada merdeka kecuali kita merdeka, terbebas dari dunia dengan kalimat la ilaha illallah di dalam diri kita. Sehingga insya Allah selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat hingga ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga kita ditolong oleh Allah Ta'ala, diberi kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk bisa menundukkan hawa nafsu kita, untuk bisa mengalahkan tipu daya setan, untuk bisa mengalahkan tipu daya dunia. Dan moga-moga kita berhasil menjadi hamba yang beriman dan bertakwa, hamba yang soleh dan soleha. Insya Allah moga-moga kita semuanya husnul khatimah. Moga-moga kita semuanya diberi oleh Allah Ta'ala kenikmatan yang tiada putusnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Moga-moga berkumpul di surga bersama dengan keluarga besar kita, bapak moyang kita, nenek moyang kita, dan anak-anak keturunan kita, teman dan sahabat kita, guru-guru kita, dan semua orang-orang yang beriman insya Allah. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.